Assalamualaikum, bersama saya Tony dan kita ada di konten review kekinian. Saya akan nge-review HP ini, Evercost N1C, yang di video sebelumnya saya katakan bahwa HP ini rusak karena tombol 8-nya nggak bisa. Dan setelah saya telusuri, ternyata nggak ada service centernya di kota saya, di Solo, dan adanya itu paling dekat di Jogja. Namun karena harga ponsel ini cuma 170.000, saya pikir nggak terlalu worth it untuk saya ke Jogja untuk hanya benerin ponsel ini doang. Dari sana terus pulang lagi kayaknya nggak terlalu worth it menurut saya. Jadi ya udah, kita review saja Evercost N2C ini. Nah, ada yang spesial dari ponsel ini, yaitu ponsel ini menggunakan slot micro SIM atau mini SIM ya. Pokoknya yang paling kecil itu. Kenapa saya katakan spesial? Karena selama ini untuk fitur phone itu, kebanyakan hanya dilengkapi dengan slot SIM standar atau paling mentok SIM yang agak kecil. Mini ya namanya. Yang seperti ini, jadi kita harus masang adapter di sini. Jadi baik di Diso 500, kemudian HP Strawberry ini, kemudian HP Itel ini, mereka sama-sama nggak menggunakan slot mini SIM atau micro SIM yang paling kecil ini. Jadi di ponsel ini kalau kalian sering gonta-ganti nomor antara smartphone dengan ponsel ini akan sangat-sangat membantu karena slot SIM-nya sama. Nah, untuk baterai sendiri, ponsel ini punya baterai yang cukup besar, bahkan paling besar di antara feature phone yang saya punya, dengan kapasitas 2700 mAh, jauh lebih besar daripada di Diso 300 ini yang cuma 2500 mAh. Jadi kalau kalian telepon-teleponan dengan ponsel ini, saya jamin bisa tahan lama. Oke, kita nyalakan dulu, saya akan pasang baterai dan saya pasang SIM card-nya. Oke, kita review dulu dari build quality-nya. Secara build quality, ponsel ini cukup oke, standar aja sih menurut saya, nggak ada yang spesial. Dan di bagian belakang ini dia bertekstur, walaupun teksturnya memanjang ke bawah kayak gini, tapi lumayan lah, nggak terlalu slip. Kemudian untuk desainnya, saya nggak terlalu suka seperti di video sebelumnya. Desainnya ini terlalu kaku menurut saya, dan terkesan bapak-bapak banget kayak gitu. Dia nggak modern, nggak stylish menurut saya, nggak seperti di Diso ini, walaupun dia kotak juga, tapi lebih stylish menurut saya, dan nggak se-stylish di Diso 500 ini. Kalian bisa lihat perbedaannya. Namun kelebihan ponsel ini adalah adanya tombol center di sisi kanannya, dan senternya ini cukup terang banget menurut saya, dan dia bisa bekerja tanpa harus menyalakan ponselnya. Jadi ketika ponselnya mati, senternya masih bisa berguna. Dan hal tersebut cukup langka menurut saya, karena saya belum pernah menemukan feature phone yang bisa berfungsi senternya ketika teleponnya ini nggak dinyalakan. Kayaknya baru ini doang, dan mungkin sama adiknya N1C kalau nggak salah. Dan ini sangat-sangat berguna untuk dijadikan center karena selain bisa beroperasi tanpa harus menyalakan ponselnya, dia punya tombol dedikasi. Jadi ketika lampu mati dan sangat gelap, ini sangat-sangat berguna untuk dijadikan center. Di bagian belakang ada dua kamera, walaupun sebenarnya cuma ada satu, kemudian ada lampu flash, kemudian di atas ada lampu center. Di bawah ada jack audio, kemudian port micro USB. Di bagian kirinya kosong, di bagian kanan adalah center. Dan untuk speakernya, dia menggunakan speaker yang jadi satu dengan earpiece-nya ini, jadi suaranya nggak terlalu bagus menurut saya. Tapi kebanyakan untuk feature phone emang suaranya nggak terlalu bagus sih, jadi standar aja. Oke, ke bagian user interface-nya. Jadi ponsel ini memiliki user interface yang sangat mirip dengan Nokia Asa. Jadi ketika saya ngelihat ponsel ini, saya teringat dengan Nokia Asa yang mirip banget. Bukan mirip banget, emang persis plek kayaknya. Nah, untuk menu-menunya sendiri, di bagian atas ini ada call center, kemudian ada phone book, kemudian ada audio player, ada alarm, kamera, kemudian ada fun and games untuk main games, kemudian Facebook, kemudian SMS atau perpesanan, kemudian image viewer, FM radio bisa bekerja tanpa menggunakan jack audionya, kemudian Bluetooth, oh ya ini punya Bluetooth, kemudian ada settingan, kemudian kalkulator, kalender, kemudian service alias browser. Dia memiliki kemampuan GPRS kalau nggak salah, nanti kita akan coba juga. Kemudian multimedia, kemudian sound recorder, kemudian organizer, kemudian file manager, dan terakhir ada dual SIM setting. Oke, kita coba masuk ke bagian service atau GPRS, dan kita melihat bagaimana tampilan web di ponsel ini. Ya, tampilannya kurang lebih kayak gini. Ini adalah versi mobile dari Google Search.
Oke, coba kita search sesuatu di sini. Ya, untuk sebuah browser yang hanya bisa menampilkan teks kayak gini, GPRS-nya lumayan cepat menurut saya. Namun bagaimana jadinya kalau ponsel ini membuka suatu website kayak website berita? Kita coba aja input URL. Oke, coba buka kompas.com. Terasa agak lama. Nggak secepat ketika dia membuka Google Search ini. Mungkin karena banyak gambar, dan yang jelas browsernya juga nggak akan support untuk membuka web Kompas, walaupun web mobilenya ya saya rasa. Tapi coba kita tunggu aja. Network error. Entah kenapa ini. Padahal masih connecting dia. Saya nyoba buka website Detik juga masih belum bisa. Kita coba buka Wikipedia di sini. Ya, network error. Jadi kayaknya ini browsernya yang nggak bisa, atau jaringannya. Entahlah, pokoknya dia agak berat untuk browsing-browsing kayak gitu. Oke, kita coba fitur-fitur lainnya dari ponsel ini. Kita coba lihat game apa aja yang ada di ponsel ini. Games, kemudian ya cuman satu doang, ada game Snake. Start game, sangat plain sekali, dan ini tuh nggak ada suaranya. Suaranya cuma gitu doang. Oke, gamenya sangat membosankan menurut saya. Jadi kita back aja. Kemudian kita lihat fitur untuk audio playernya. Audio playernya ini alias MP3 player sangat-sangat sederhana, dan dia itu nggak ada settingan yang advance kayak gitu. Opsi, oke, ada play, detail, atau ringtone, kemudian setting. Untuk settingan untuk repeat, kemudian shuffle-nya ada masuk di sini, jadi agak ribet menurut saya. Dia nggak ada settingan untuk equalizer, dan dia nggak ada settingan untuk ngebuat playlist kayaknya. Coba kita cek lagi. Iya, kayaknya nggak ada. Jadi ini cuma ada pre-playlist, from card atau from phone. Kayaknya ini cuma filenya mungkin. Karena saya nggak menemukan menu untuk membuat playlist sendiri dari ponsel ini. Jadi cukup sederhana banget. Kita tes suaranya kayak gimana. Oh ya, untuk tombol volume kalian bisa menggunakan bintang dan pagar. Ya, untuk ponsel ini cukup standar aja sih menurut saya, nggak ada yang spesial. Tapi paling nggak kita bisa muter MP3 di ponsel ini. Kemudian masuk ke phonebook. Phonebooknya ini nggak terlalu saya suka sih. Harusnya phonebook itu kalau dia masuk, terus muncul listnya kayak gitu, jadi kita tidak harus ke quick search atau search kontak. Kita bisa juga search kontak di sini. Ya, ini nggak terlalu nyaman sih menurut saya. Kemudian di sini ada settingan untuk export phonebook ataupun import. Export kita bisa memilih dari teleponnya itu sendiri. Oh, bukan dari SIM. Lambat banget ya. Dari SIM atau dari phone. Oke, kita bisa ekspor dari SIM ataupun dari phone itu sendiri. Oke, itu aja untuk menu-menu di phonebook. Kemudian kita lihat menu alarm ada apa aja. Cukup sederhana, kita hanya bisa ngedit alarm di sini. Kita bisa nambahin lagi nggak ya? Kayaknya cuma ada 3 doang deh. Cuma ada 3 aja. Kemudian di menu Facebook kita coba. Connectingnya agak lama sih sebenarnya. Oke, ini bisa. Saya nggak akan login di sini karena saya punya password dan alamat email yang agak sulit untuk diketik dengan ponsel ini. Jadi ya kayak gini, kalau kalian penasaran tampilan Facebook di ponsel ini, dia bisa terhubung dengan jaringan GPRS tapi agak lama emang. Oke, kita lihat kualitas kameranya sendiri. Untuk resolusi gambarnya sendiri paling gede adalah VGA 480x640.
Bisa disetting ke 128 kali 160, kemudian 240 kali 320, dan yang paling besar adalah VGA. Untuk storage-nya kita juga bisa milih antara external card ataupun di ponsel itu sendiri. Kemudian kamera setting, ada white balance, flash, kemudian shutter. Shutternya cuma ada satu suara. Kemudian foto kita bisa melihat ke galeri fotonya. Oke, ini untuk kameranya itu sendiri, ya sangat-sangat buruk sih menurut saya. Kameranya juga bisa merekam video, tapi settingannya terpisah antara foto dan video. Videonya ada di multimedia ini. Di sini ada video recorder. Kita bisa merekam dengan menu sini dan sangat ngezoom sekali, nggak kayak di fotonya. Coba kita lihat settingannya. Settingannya cukup sederhana, ada efek kayak gitu. Kemudian restore default, itu doang. Ini adalah perekaman dengan HP Evercost N2C ini. Nanti coba saya tampilkan di video. Dan kameranya adalah di atas. Jadi, nah kalau saya pencet yang atas ini, dia nutup, sedangkan yang bawah ini enggak. Oke, kameranya adalah di bagian atas ini. Di file manager kalian bisa ngatur-ngatur file di external card atau di slot SD card-nya. Tampilannya kayak gini ketika kita ngelihat file yang ada di SD card. Dia bisa ngopi nggak ya? Rename, delete, opsi, forward, rename, move, copy. Oh ya, bisa. Dia bisa rename, copy, move, delete kayak gitu. Oke, standar aja sih. Nah, kita masuk ke fitur SMS. SMS-nya nggak terlalu jauh beda dengan apa yang saya katakan di video previewnya. Jadi, dia punya Smart ID di mana dia punya T9 Predictive Text, tapi cara kerjanya itu nggak seperti T9 Predictive Text pada umumnya, atau pada ponsel KaiOS, karena saya sering pakai ponsel KaiOS. Jadi ketika kita akan ngetik baca, harusnya ketik B-A-C-A. Nah, dia muncul baca. Harusnya dia langsung muncul di sini, kemudian tanpa perlu menekan spasi, ketika kita mencet kata selanjutnya, biasanya harus langsung muncul di sini juga. Tapi di sini, munculnya di sini, kemudian kita harus klik tengah ini, baru dia akan muncul di bagian sininya. Tapi nggak semua kata bisa muncul sebagai predictive text. Misalnya kata jajan, J-A-J-A-N, kita cari, nggak ada. Adanya jalan, jalannya, jalanan, jalang, jalan-jalan, jalan menjelang apa dah? Dah kayak gitu doang. Ya, ini nggak terlalu sempurna menurut saya T9 predictive text-nya. Jadi saya sarankan kalian pakai mode biasa aja. Jadi kalian bisa ganti modenya di sini. Mau makan apa? Kayak gitu. Lebih cepat menurut saya daripada menggunakan T9 predictive text-nya. Dan untuk keypad-nya ini bukan keypad ternyaman di ponsel feature phone, dan cenderung keypad yang menjurus ke agak buruk menurut pengalaman saya ya. Jadi keypad di ponsel ini tuh terbuat dari plastik dan dia keras. Walaupun ada beberapa ponsel juga yang menggunakan keypad berbahan plastik seperti di itel ini, tapi ini empuk, masih empuk untuk digunakan, sedangkan ini keras. Kayak gitu. Dan saya nggak terlalu nyaman juga dengan modelnya yang kotak kaku kayak gini. Entah kenapa nggak nyaman aja ngetik di ponsel ini. Jadi kalau bisa saya sarankan, kalau kalian sering menggunakan ponsel ini untuk SMS, saya sarankan untuk beli ponsel Nokia ini, karena Nokia 105 2022 ini merupakan feature phone dengan keypad terbaik menurut saya. Sangat empuk dan silent banget. Walaupun demikian, kalau kalian punya ponsel ini dan ingin membeli ponsel ini juga nggak masalah sebenarnya, karena sebenarnya kita hanya butuh untuk beradaptasi saja menggunakan keypadnya ini. Lama-lama juga kita akan terbiasa feel ngetik di ponsel ini. Oh ya, untuk kalian yang lihat video sebelumnya di mana saya katakan bahwa ponsel ini rusak sebelum di review, waktu itu tombol 8-nya nekan terus, kayak gitu.
Nah, beberapa kali saya restart ponsel ini, terkadang penyakit itu nggak muncul. Saya juga nggak tahu penyebab error angka 8-nya ini kenapa, kayak gitu. Namun biasanya, lama-lama kalau saya diemin ini kayak 1 jam kayak gitu, penyakitnya itu akan kumat lagi. Jadi angka 8-nya ini akan kepencet lagi, jadi ketika kalian sudah unlock kayak gini, dia akan muncul angka-angka 8 kayak gini terus. Dan karena memang nggak ada service centernya di Solo, jadi ya udahlah saya biarin aja ponsel ini, karena toh juga nggak worth it menurut saya harus ke Jogja untuk benerin ponsel ini, jadi ya udah. Untungnya pada review kali ini ponsel ini masih anteng-anteng aja, nggak kumat penyakitnya kayak gitu. Oke, itu aja sih yang saya mau review. Oh ya, BTW saya beli ponsel ini dengan harga 170.000, tapi ketika saya cek di tempat saya beli harganya sudah naik jadi 180.000. Tapi rata-rata ponsel ini dijual di kisaran harga 180, 190, hingga 230-an kayak gitu. Kalau kalian juga tertarik dengan ponsel feature lainnya, saya rekomendasikan kalian untuk nonton review 2 ponsel ini, itel dan Nokia 105 ini, yang linknya ada di end screen atau deskripsi. Sekian dari saya dan terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.